sebagai guru ada dua hal yang selalu kita kerjakan di sekolah. Apa itu? Mengajar dan mendidik. Dalam konteks bicara budaya positif, kita belajar dan berbicara tentang pendidikannya, bukan pengajarannya. Oke, apa tujuan kegiatan kita hari ini? Tujuan adalah membangun persepsi yang sama di antara guru tentang bagaimana menerapkan disiplin. Terus menyampaikan perubahan paradigma belajar baru terhadap rekan-rekan guru. Terus menjelaskan pentingnya disiplin yang membangun karakter anak didik, memberikan pemahaman baru kepada guru tentang menumbuhkan motivasi intrinsik murid, memberikan penjelasan kepada guru metode penanganan masalah murid dengan pendekatan segitiga restitusi. Bapak Ibu, disiplin itu penting, tapi sering sekali oleh karena penerapan disiplin anak-anak justru kita rusak. Ini salah satu paradigma yang berbeda antara kurikulum terdahulu dengan sekarang. Hari ini kita mendisiplinkan anak tanpa merusak karakternya. Nah, maka ada ini pendekatan restitusi. Pada pendekatan restitusi nanti kita belajar bagaimana mendisiplinkan anak dengan pendekatan recovery. Pendekatannya melakukan recovery kepribadian. Oke, ini kita sebut dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan. Ini kata kuncinya, nilai atau kebiasaan di sekolah. Berbicara budaya positif, kita membiasakan sesuatu yang memiliki nilai yang baik di sekolah, sehingga lahirlah anak didik kita yang memiliki karakter. Mereka bisa berpikir kritis, bisa menghormati orang lain, dan memiliki rasa tanggung jawab. Ini tujuan dari budaya positif. Dengan penerapan budaya positif, kita harapkan anak-anak itu juga bisa berkembang maksimal sesuai dengan potensinya, sembari menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, apa konsep inti pada budaya positif? Konsep pada budaya positif pertama adalah perubahan paradigma belajar, itu saya katakan tadi. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Terjadi pelanggaran anak-anak. Kadang-kadang ada kaitannya dengan ini. Ada anak-anak yang sering mengket di ruangan, jalan-jalan masuk. Ada anak yang kita lihat mengket di ruangan, sebetulnya karena dia butuh kasih sayang, lalu ditangkap nakal. Kita kan belajar apa kebutuhan dasar anak ketika dia lakukan sesuatu hal. Terus ada motivasi dilakukan. Setiap tindakan pasti ada tujuan. Termasuk anak. Ketika anak melakukan pelanggaran pun ada tujuannya di situ. Ada kaitannya antara kedua hal ini. Nah, terus berikutnya posisi kontrol guru. Nah, berikutnya ini pendekatan segitiga restitusi. Lalu sebagai ganti dari hukuman dan aturan, dari kemarin kita juga sudah kenal istilah keadilan kelas. Daripada kita hanya sekedar menghukum, mari kita mulai dengan membangun kesepakatan bersama. Jadi kelas ini saya lebih suka pakai istilah kesepakatan. Kita sepakati apa perilaku yang kita harapkan di kelas. Nah, setelah itu lahirlah disiplin positif. Nah, disiplin positif, kalau ada disiplin yang positif berarti ada yang tidak positif, kira-kira gitu ya. Adakah disiplin yang tidak positif? Ada betul. Ada untuk mendisiplin anak, lalu kita bentak-bentak, kita marah-marah, pakai kadang-kadang kata-kata mutiara keluar dari mulut kita. Akhirnya apa? Anak bukan malah berubah, anak malah takut.
kita lanjutkan Bapak Ibu? Atau ada yang mau bertanya sebelum masuk ke materi selanjutnya? Kita lanjutkan dulu ya. Apa pembelajaran, bagaimana paradigma pembelajaran hari ini? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menjadikan lingkungan yang positif. Apa yang dimaksud lingkungan positif? Lingkungan yang saling mendukung, Bapak Ibu. Jangan gara-gara kreasi anak mungkin tidak setuju dengan kita, lalu langsung otomatis kita kira jelek. Atau ada tindakan di antara sesama siswa yang justru merusak kreasi anak itu sendiri. Nah, contoh ini sering terjadi untuk anak kecil yang di SD. Ketika anak gambar awan warna merah, kita bilang yang bodoh kemana pun ada awan warna merah. Atau ketika ada anak menggambar rambut orang warna merah, lalu kita bilang diajak kawan pula ada rambut warna merah. Ini kesalahan dulu. Baru faktanya hari ini kita lihat di jalan banyak warna-warni rambut orang. Jadi imajinasi anak nggak boleh dirusak. Menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan bertindak, mencipta dan merdeka. Tujuan lingkungan positif itu mendorong, saya lebih suka istilahnya mendorong anak berkreasi sesuai dengan potensi mereka. Nah, kalau kemarin kita menarik anak pada keinginan kita, hari ini kita ikuti apa yang menjadi kebutuhan anak, apa kebutuhan belajarnya, apa potensi anak. Itu paradigma belajar hari ini. Itu kata simpulan saya. Bahwa kalau dulu kita belajar berdasarkan materi, berdasarkan perintah kurikulum, berdasarkan target kurikulum, hari ini kita belajar, kita ngajar berdasarkan kebutuhan belajar anak, sehingga anak betul-betul merdeka dan bisa berkreasi sesuai dengan potensinya. Jadi jangan salahkan anak kalau tidak kita bervisi untuk guru Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya katakan tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap tindakan manusia itu akan dipengaruhi 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan untuk hidup. Setiap orang, setiap individu pasti ingin hidup, ingin sukses dalam kehidupan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita temukan anak mencuri di kelas. Rupanya dia mencuri gara-gara ini, gara-gara kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin dia udah lapar, dia tidak punya uang jajan, lalu dia lihat jajan kawannya atau dia terhadap kawannya, karena dia ingin berketerisi, dia mencuri. Lalu kita sebagai guru gampang kali bilang nakal, pencuri. Kita lupain dia punya kebutuhan ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika anak mencuri, jangan bilang dulu dia mencuri, tanya dulu kenapa dia mencuri. Entah gara-gara apa dia, entah gara-gara mempertahankan hidupnya dia. Ini perlu kita paham bersama. Terus kebutuhan berikutnya, ini kebutuhan akan kasih sayang. Sering anak buat ribut, sebetulnya dia bukan mau ribut, dia agak ganggu kawannya ketika belajar. Tujuan dia apa? Supaya diperhatikan, dia butuh kasih sayang. Mungkin di rumah orang tuanya pergi subuh pulang malam, ada anak-anak kita mungkin seperti itu. Atau mungkin hubungan orang tuanya antara bapak dengan mamanya kurang baik sehingga dia kehilangan kasih sayang. Akhirnya apa? Rasa ingin diterima itu
kasih sayang yang kurang dia terima itu diwujudkannya di sekolah. Maka gak usah heran Bapak Ibu ada anak yang bikin manja dengan kita. Kenapa? Mungkin di rumah dia bikin manja gak ada tempat. Lalu karena kita anggap karena dia bikin manja ke kita cepat bilang mengke atau cengeng atau sebutan yang lain. Ketika sebutan itu, ketika label itu kita terapkan ke dia, maka rusak banget. Tadinya dia minta disayangi, akhirnya apa? Dia datang benci. Mungkin ada anak yang bikin nyanda ke gurunya, lalu kita bilang cengengnya gitu. Atau apa istilah lain itu? Mini-mini gitu ya. Lalu langsung kita labeli dengan label negatif. Padahal dia butuh kasih sayang. Atau gini, di kelas itu kawan-kawannya punya lebih, karena kawan-kawannya punya lebih, dia enggak. Lalu seorang disegregakan kawannya, akhirnya dia ngulik kawannya supaya diperhatikan. Jadi tujuannya sudah diperhatikan. Nah, maka saya katakan tadi, setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, ada alasannya. Ya, salah satunya ini kebutuhannya. Nah, terus kebutuhan manusia berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini baru saya temukan kemarin ada di anak kita. Lupa namanya kemarin waktu saya proses sempat di ruang sekolah. Saya tanya, iya ini nampak wow. Emang kenapa bapak pas sekolah? Biar keren aja Pak. Jadi rasa dia keren gitu. Dia ingin kelihatan wow, keren. Ada orang kebutuhannya ingin diakui kemampuannya. Nah, cara mewujudkannya banyak. Ada orang ingin diakui dengan jadi yang terbaik pada pelajaran tertentu. Ada orang ketika ingin diakui karena dia punya kekuatan, dia tonjolkan kekuatannya. Saya tanya, siapa kemarin namanya? Dia orang Semarang-Mari. Nah, siapa kemarin? Ya kan? Siapa? Lupa saya namanya. Dan ketika saya tanya di ruangan saya, di situ orang tuanya di situ, saya tanya, kau ada uang jajan, tapi kok kau ngompas kawanmu? Oh, si Bica. Kenapa Bapak si Bica? Jawabannya masih karena sekali Bapak Ibu. Keren. Dan keren. Lalu saya tanya, siapa sih? Ada siswa yang kau anggap keren? Ada. Nah, siapa disebut namanya? Kenapa kau anggap keren? Dia jago main bola Pak. Lalu kau mau apa? Dia ingin dilihat kawannya sebagai penguasanya, ingin diakui sebagai yang terkuat di kelas itu, di sekolah itu. Jadi dianggapnya keren. Dengan orang tunduk ke dia itu keren. Ini yang kita pahami Bapak Ibu. Nah, ketika kita salah ngarahkan, maka dia jadi selamanya preman. Lalu saya bilang, oke, kau bisa dianggap bagus, dia butuh kamu. Kau ingin jadi apa? Main bola, oke, kau main bola dengan baik. Berlatihlah kau main bola. Setelah kau bisa main bola, kau mesti jadi teman. Nah, terus artinya dia melakukan tindakan pelanggaran gara-gara kebutuhan ingin diakui, ingin diterima sebagai penguasa. Terus pengakuan atas kebutuhan kita lanjutkan. Yang terakhir bebas tadi. Kebutuhan. Ya, oke. Nomor 4 ini kebutuhan bebas. Untuk Bebas. sorry. Oke. Nomor 4 itu kebutuhan bebas.
merasa di penjara. Kenapa anak mau calon? Karena seolah-olah kita terpenjara. Makanya sering saya katakan ke kita Bapak Ibu, mari ciptakan ruangan itu menyenangkan. Zaman dulunya belajar harus kayak gini, guru menjelaskan kayak gini semuanya. Itu paradigma lama, model lama. Mari kita desain ruangan itu sekreatif mungkin untuk menyenangkan, untuk nyaman mereka di sini. Jangan merasa terpenjara mereka di sini. Tapi nggak juga suka-suka. Di situ Bapak Ibu. Nggak juga boleh olahraga nggak juga. Tapi mereka bebas, saling menghargai dan nyaman. Sering sekali ketika kita mengajar di depan anak tidak boleh bergerak sedikit pun. Kita digali kepala, kenapa kau? Langsung begini kan? Yang kutuannya kau tidak boleh. Anak itu ingin bebas, gitu. Jadi di sini terjadi pada anak yang terlalu dikekang di rumah, nggak bisa kemana-mana. Terus selanjutnya ini yang terakhir tadi. Anak ada yang membutuhkan kesenangan. Jadi ketika kita tanya, kenapa boleh pertuanmu? Senang aja lihatnya gitu. Intinya Bapak Ibu, yang kita anggap pelanggaran yang dilakukan anak-anak kita itu dikerasan. Ada hubungannya dengan kebutuhan tadi, ada lima kebutuhan tadi. Nah, jadi ketika melakukan suatu pelanggaran, maka jangan buru-buru kita kasih stigma negatif dulu. Pahami dulu kenapa mereka lakukan ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi juga di awal saya katakan bahwa orang melakukan sesuatu hal ada tujuannya, ada yang mendorong dia melakukan itu. Pada kesempatan ini ada 3 motivasi utama orang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita hukum satu anak, contoh terlambat, nah, kamu membersihkan parit, kita kasih dia punya parit, dia mau lakukan karena apa? Bukan takut dihukum. Bukan karena sadar dia tidak terlambat, tidak disiplin. Padahal dari dulu, roh dari hukuman adalah memberikan efek jerah agar tidak diulang. Tapi ketika ada alasannya mau melakukan apa yang kita perintah, alasannya karena alasannya gara-gara menghindari ketidaknyamanan atau gara-gara takut dihukum, maka tujuan kita jadi salah. Ketika kita kasih tugas ke anak-anak, mereka kerjakan gara-gara takut dihukum, itu motivasi tidak benar. Kita kasih PR ke anak-anak, tujuannya apa? Supaya mereka pahami materinya kan Bapak Ibu, supaya mereka bisa berkembang. Tapi kalau tujuannya mereka lakukan PR, hukuman atau apapun gara-gara takut dihukum, maka sampai kapan mereka tidak berhasil? Tidak akan berubah. Nah, bisa terjadi kenapa ini? Apa buktinya? Sering sekali juga anak ini sebetulnya PR-nya nggak siap. Karena takut dihukum, dia lalu gimana dia siap? Contek aja betul. Artinya kalau motivasi anak mengerjakan PR gara-gara takut dihukum, Bapak Ibu, kita gagal. Kita pasti gagal. Karena apa? Akhirnya dia tahu apa-apa. Terus motif berikutnya, ada motivasi orang melakukan sesuatu itu gara-gara ada imbalan, ada hadiah. Jangan tahu tuan anak, kita yang dewasa aja seperti itu. Ada orang asal disuruh sesuatu, dia harus dapat sesuatu dari pekerjaannya.
Jadi motivasinya hadiah atau imbalan atau balas jasa ada. Ada suatu guru, ini di SD lazim terjadi. Jadi kali ini saya dikasih contoh SD ya. Karena anaknya susah diatur, lalu gurunya buat stempel, cetak stempel bintang. Karena kan di SD itu kan guru kelas. Jadi dari les pertama sampai pulang dia ada di situ. Lalu mereka berkesepakatan setiap siswa yang tertib dari les pertama sampai pulang maka dikasihkan di tangannya stempel bintang. Oh. Dikasihkan stempel bintang. Lalu anak-anak ini begitu pulang ke rumah bangga, Pak saya ada bintang. Nah akhirnya memang disiplin dia. Tapi ketika suatu saat gurunya nggak masuk, digantikan guru lain, anaknya yang ribut. Kenapa? Ada stempel bintangnya lagi. Karena guru pengganti tidak tahu ada kesepakatan itu. Nah, apa kita lihat di situ? Tujuannya untuk berdisiplin itu gagal karena yang terjadi seolah-olah disiplin. Maka pemberian hadiah kepada anak juga sebetulnya terlalu efektif. Dalam jangka pendek boleh, tapi dalam jangka panjang pemberian hadiah untuk memotivasi anak-anak justru membuat mereka tidak kreatif, justru menghilangkan kreativitas dalam dirinya. Kenapa? Tanpa hadiah mereka tidak bergerak, tanpa hadiah mereka tidak berkembang, tanpa hadiah mereka tidak bertindak. Itu akibat kepada itu. Itu motivasi yang kedua. Terus yang ketiga, ada orang yang melakukan sesuatu tanpa takut apapun, tanpa mengharapkan apapun. Dia melakukan itu karena dia sadar itu harus dia lakukan. Dia datang ke sekolah tepat waktu karena dia sadar bahwa seharusnya siswa tepat waktu. Bukan karena takut dihukum atau mendapat imbalan. Ini namanya motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam. Nah, tujuan pendidikan bukan pengajaran ya, tujuan pendidikan kita di situ. Bagaimana membangun memotivasi anak dari dalam didikan, bukan dari luar didikan. Bukan karena pengaruh orang, bukan karena pengaruh A, B, C, tapi karena memang sadar itu harus dia lakukan. Tapi saya ingatkan, sekalipun mungkin motivasi anak kita masih karena takut dihukum atau karena masih mengharap imbalan, tidak masalah sebetulnya. Tapi motivasi ini harus kita kembangkan sampai pada tahapan yang ketiga. Gak perlu kita marah juga anak kita itu melakukan sesuatu karena takut dihukum. Gak usah, karena memang proses perkembangan manusia itu gak sama. Jangankan anak didik, jangankan siswa, kita aja pun masih ada seperti itu. Seperti kata tadi, sampai itu ada yang orang kalau disuruh harus dapat sesuatu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini tahapan perkembangan motivasi manusia. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti akhirnya kita di sini. Akhirnya kita nanti di restitusi. Hukuman Bapak Ibu sifatnya insidentif, tidak tidak direncanakan.
Ya, insidentif ya. Dia hukuman sifatnya reaksi atas suatu kejadian. Nah, sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, ya hukumannya melihat di situ. Nah, hukuman tidak mempertimbangkan orang yang dihukum. Tidak mau tahu alasan apa dari orang yang terhukum. Jadi sifatnya menekan. Pendekatan hukuman untuk disebutkan alat itu sifatnya satu arah dan menekan, membebani. Contoh ketika anak terlambat, yang paling umum kita ada ya, terlambat pagi-pagi juga. Kita kumpul di sana. Coba saya mau tanya, guru pikir, siapa pernah bertanya langsung ke anak itu yang cross check kenapa mereka terlambat? Biasanya kan terlambat, oke, yang terlambat masuk anak namanya. Oke, ini kelas berapa? Ini kelas berapa? Setelah itu dari agak ini, kalian bersihkan ini, kalian begini. Tanpa kita perlu dalami, entah mencoba bapak tadi, jadi terlambat. Atau bahkan sudah lima kali ada yang sama berulang-ulang terlambat, hukumannya itu juga. Karena apa? Hukuman sifatnya top down dari kita, karena tanpa memperoleh rasanya mereka. Nah, sehingga sekarang tadi hukuman itu akhirnya tidak membangun. Terus tingkatan hukuman berikutnya konsekuensi. Konsekuensi seperti apa? Akibat dari perbuatan. Contoh, kira-kira kalau anak tidak kerjakan tugas, apa konsekuensi yang pas? Kalau bicara konsekuensi, mungkin kita kasih waktu bagi dia kerjakan tugas itu. Sering kita ketika anak tidak siap, lalu kita mungkin kita pukul tangannya, mungkin kita berdirikan, mungkin juga kita buat duduk di depan ini belajar. Itu hukuman Bapak. Konsekuensi sifatnya dampak yang dia harus terima dari perbuatan yang melanggar, yang berhubungan dengan pelanggarannya. Ini tiga hukuman yang kedua. Nah, kalau dia hukuman tadi sifatnya satu arah, kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Contoh kalau tugas saya nggak siap, mungkin dikasih waktu kalau kerjakan dulu. Atau ada metode guru seperti ini, supaya siap semua. Bagi yang sudah siap mengerjakan tugas, pulang duluan. Jadi ada konsekuensi. Ketika dia tidak siap tugasnya, konsekuensinya apa? Terlambat pulang. Jadi konsekuensi itu dia sudah tahu di awal apa akibatnya. Kalau hukuman tadi tidak tahu dia, tunggu terjadi dulu baru tahu dia apa. Kalau saya terlambat, bisa mungkin dipukul, bisa mungkin dibariskan, bisa mungkin disuruh jawab semuanya. Tidak mungkin dia. Kalau konsekuensi ini sudah tahu. Kalau saya begini, akibatnya seperti ini. Kalau saya tidak kerjakan PR, maka saya akan terlambat pulang sekolah. Kalau tugas saya tidak siap, maka saya harus belajar mungkin di depan. Akan ada metode guru gini. Begitu masuk ke PR, yang tidak siap buat mejanya di samping meja gurunya. Jadi gurunya dikelilingi, dia kerjakan tugas di situ. Nah, pendekatan pemberian hukuman dengan konsekuensi sebetulnya sudah bagus, tapi
membuat anak tidak nyaman. Karena apa? Tindakan yang dia lakukan untuk menebus kesalahannya bukan dasar dari dirinya, nggak lahir dari dirinya, tetap lahir dari gurunya. Nah, yang diharapkan pada kita hari ini pendekatan yang ketiga, pendekatan restitusi. Nah, kalau sebenarnya kita lakukan pendekatannya hukuman, terus konsekuensi sekarang kita diharapkan melakukan pemecahan masalah dengan restitusi. Nah, ketika saya katakan masalah, saya pikir ini kerja guru BB ya. Di kelas pun tiap hari kita dapat masalah dari anak. Nah, pendekatan restitusi seperti apa? Seperti saya katakan tadi, restitusi itu rohnya recovery, perbaikan. Ketika Anda melakukan suatu tindakan yang melanggar, atau anggaplah tindakan anak itu yang tidak kita inginkan, maka yang harus kita tanya ialah bagaimana dia memperbaiki diri. Jadi bukan bagaimana dia dihukum. Kira-kira kalau anak terlambat, yang selama kita lakukan, begitu terlambat kita catat, kita suruh kebersihan. Tapi tidak pernah kita tanya bagaimana caranya agar besok tidak terlambat lagi. Coba saya mau tanya dulu, siapa kita yang nanya anak itu bagaimana caranya agar besok tidak terlambat? Ini sebentar lalu kan pernah saya pernah langsung saya nangani yang terlambat kan. Setengahnya hari ini, besok hampir tidak ada yang terlambat. Tapi kalau tiap hari saya nangani yang terlambat Bapak Ibu, apa kerja Bapak Ibu? Nah, ketika itu sederhana, saya beres mereka di sini, saya tanya satu-satu, saya panggil satu-satu, kenapa mereka terlambat, lalu bagaimana mereka tidak terlambat besok, lalu janjinya kalau terlambat besok gimana? Hanya itu saya kerjakan saat itu. Lalu mereka tulis janji mereka itu, selesai, besoknya terlambat. Kenapa mereka mau? Karena bukan saya suruh melakukan itu, mereka yang berjanji melakukan itu. Nah, pendekatan restitusi seperti itu, Bapak. Kita mendorong anak melakukan recovery dirinya, perbaikan dirinya. Sampaikan kepada mereka, ajak mereka berpikir, nih kamu udah salah nih, tapi bagaimana perbaiki ini? Makanya dari dulu saya selalu katakan siswa ketika bermasalah, bagi saya nilai kejujuran selalu lebih tinggi dari sebesar apapun kesalahan. Jadi ketika kita jujur melakukan sesuatu hal tindakan yang salah itu, jujur mengakui penyebabnya apa, jujur mengakui motivasinya apa, maka harus kita hargai, jangan hukum lagi Bapak. Gak usah dihukum lagi. Ajak dia memperbaiki dirinya. Jangan berpikir kita bisa diterima orang, nggak bisa Bapak Ibu. Yang bisa memperbaiki dirinya hanya dia, bukan kita. Jangan pernah mimpi kita mampu memperbaiki orang, nggak bisa. Hanya dua oknum yang bisa memperbaiki diri seseorang. Yang pertama dia, kedua Tuhan. Nah, karena itu ketika ada melakukan kesalahan, maka mari kita melakukan penyelesaian dengan pendekatan restitusi, pendekatan recovery. Kita ajak mereka memperbaiki diri. Ya, sampai di situ mau tanya Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini posisi guru terhadap muridnya. Nah, disebut dengan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Ya, kalaupun di modul CGP ini disebutkan antara guru dengan murid, tapi saya yakin dalam konteks rumah pun seperti itu. Ada
ada posisi membuat rasa bersalah, ada posisi ini teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Yang terakhir manajer. Kalau posisi guru yang penghukum, ini modelnya setiap salah dan kamu salah ini hukuman ini. Ada posisi yang membuat bersalah, dia ketika anak salah didekati, dia bicara pelan-pelan sampai anak itu akhirnya masuk bersalah. Kamu tuh masa marah sekali. Itu aja bisa kau kerjakan. Akhirnya apa? Anak itu merasa salah, menyesali dirinya. Terus ada guru yang posisinya jadi teman. Jadi ketika menyelesaikan masalah ke anak itu, dia memposisikan diri sebagai teman. Ada yang memantau. Ini biasanya memantau ini hafal undang-undang. Dan kemarin kau udah salah, kemarin kau udah terlambat, setelah itu kau udah ini, setelah itu kau begini, perjanjiannya begini. Ada yang posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang akan menetapkan melakukan pendekatan restitusi. Oke, sampai itu ada pertanyaan boleh Bu? Pas semua? Oke, kita lanjut. Oke, tadi saya katakan hari ini paradigma hari ini daripada membuat aturan, hukuman dan sebagainya, kita lebih baik membuat kesepakatan yang disebut istilahnya keyakinan kelas. Nah, kenapa? Karena kalau dia peraturan semuanya kan dipaksakan tanpa ada penjelasan kenapa itu harus. Murid tidak pernah tahu kenapa harus pakai sepatu hitam ke sekolah. Apa itu? Karena itu peraturan sekolah. Jadi kenapa dia pakai sepatu hitam? Karena peraturan sekolah. Nah, perbedaannya dengan keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas dibuat dengan mengadopsi nilai-nilai umum, nilai-nilai universal. Contoh, kenapa harus tertib masuk ke ruangan? Tujuannya apa? Supaya mungkin beda, senang. Ya. Kenapa harus pakai baju seragam ke sekolah? Apa nilai yang terkait di sini? Sudah sama. Nggak ada kaya di sini. Jadi pembangunan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dan umum. Ada nilai umum di sini. Tapi ketika membangun keyakinan kelas Bapak Ibu, hendaknya dihindarkan kalimat-kalimat yang sifatnya negatif. Contoh, daripada membuat kalimat keyakinan kelasnya gini, tidak boleh terlambat masuk, bagus diganti kalimatnya dengan datang tepat waktu. Kira-kira begitu Bapak. Nah, keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Nah, dibuat dalam kalimat positif. Jadi dihindarkan ketika buat keyakinan kelas dengan kalimat yang negatif. Nah, terus bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa? Kalau peraturan kelas itu kan banyak. Nah, keyakinan kelas karena sifatnya nilai umum, nggak perlu panjang, nggak perlu banyak. Kenapa? Kalau panjang nanti susah diingat. Contoh, di murid kelas keyakinan kelas contoh datang tepat waktu, terus apa? Mengerjakan tugas tepat waktu, terus menghargai sesama cukup. Kalau di peraturan kelas mungkin menghargai sesama itu kan dijabarkan lagi, tidak boleh
boleh berkata ini, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Nah, keyakinan kelas ini menjadi nilai bersama di kelas itu. Jadi bukan aturan bersama. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tadi sifatnya menghukum, keyakinan kelas adalah nilai bersama yang diyakini di kelas ini. Nah, maka karena keyakinan kelas sifatnya nilai, sekalipun dalam satu sekolah yang sama, belum tentu keyakinan kelas A dengan B sama. Karena apa? Kondisi keyakinannya berbeda, budayanya berbeda. Nah, ini perlu bagi setiap kita, bukan hanya oleh kelas. Mungkin ketika disuruh buat keyakinan kelas, Bapak Ibu merasa itu tugas oleh kelas, tidak. Perlu juga kita buat keyakinan kelas ketika kita masuk mengajar. Apakah kesepakatan yang diambil ketika Bapak Ibu karena masing-masing kita berbeda pendekatannya ke murid, karena itu keyakinannya berbeda. Nah, untuk mewujudkan penanganan masalah berbasis restitusi, maka perlu kita bangun keyakinan kelas di kelas agar apapun yang mau kita lakukan itu sudah kita sepakati dulu. Jadi sehingga ketika siswa melakukan suatu kesalahan, tanpa kita tanya, dia tahu dia salah. Tanpa kita tanya. Ketika siswa melakukan sesuatu, dia sadar bahwa ada kesalahan di situ. Nah, tanpa keyakinan kelas, susah kita menerapkan disiplin positif, tak bisa. Oke, sampai sini pertanyaan Bapak Ibu. Coba saya flashback dari awal kita belajar tentang ini dari paradigma pembelajaran, kebutuhan dasar manusia, terus kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia. Ini satu rangkaian, Bapak, nggak terpisah. Terus struktur hukuman, dan yang terakhir pembentukan keyakinan posisi kontrol, ya, posisi kontrol dan pembentukan keyakinan kelas. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Pas? Oke. Ada? Atau terlalu lama? Terlalu lama sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, dari semua tadi yang saya jelaskan, 5 kebutuhan dasar, terus posisi kontrol, motivasi, dan paradigma belajar, endingnya ke sini, Bapak. Saya ulang lagi tadi, hari ini yang mau kita share bersama, ya, kita bicarakan bersama adalah bagaimana mendidik, bukan bagaimana mengajar. Apa yang saya jelaskan dari tadi itu adalah proses pendidikannya, bukan proses pengajarannya. Jadi pedagogiknya. Karena yang paling sulit dari tugas kita sebagai seorang guru bukan mengajar, Bapak Ibu. Yang paling sulit apa? Mendidik. Mengajar itu gampang sekali. Di mana bedanya? Mengajar itu transfer ilmu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu mengajar. Mendidik itu apa? Membentuk manusianya. Jadi budaya positif ini
tujuannya membentuk manusianya, membentuk sisi manusianya, memperbaiki manusianya. Nah, sebetulnya banyak strategi, banyak cara dalam membangun karakter anak, membangun kepribadian anak. Tapi dalam konteks hari pertemuan kita hari ini, kita mau bahas tentang pendekatan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah anak. Masih ada cara lain, masih banyak, masih sangat banyak. Tapi kita fokus hari ini pendekatan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Coba biasanya guru BB gimana? Kalau anak melakukan kesalahan, kira-kira apa tindakan apa yang pertama yang dilakukan? Apa? Nah itu gimana? Masalahnya terus? Kenapa jadi begitu ya? Terus? Dia begitu ya? Pertanyaan kenapa begitu ya? Coba kalau yang muda dulu, kalau kayak Pak Ale, ketika siswa tidak siapkan PR, kira-kira apa yang melakukan dulu? Pak, kita itu sama anaknya kenapa dengan PR Pak, kasih tahu besok dulu alasannya kenapa. Terus saya simak Pak alasannya, kalau mungkin alasannya membantu orang tua sampai malam, saya kasih untuk mengerjakan di rumah Pak. Kasih tinggal mengerjakan di rumah, tergantung situasinya. Coba ada yang mau kasih pengalaman lain, bagaimana menyelesaikan masalah? Tapi cukup bagus ya dari Ibu Bapak sampai Pak Aris tadi, sudah cukup bagus ya bagaimana menangani masalah. Kadang-kadang ketika anak tidak siapkan PR, yang pertama kita lakukan apa? Marah. Itu saya tidak siapkan. Marah sekali Kak. Apa saja kerja? Langsung buang. Langsung keluar sikap. Buang. Akhirnya apa? Anak takut. Bukan cuma Bapak Ibu, mungkin saya pun pernah melakukan itu. Atau malah yang nggak siapkan teman sudah baca ceritakannya. Ketok selesai. Menyelesaikan masalah kayak Bapak Ibu. Selesaikan masalahnya ketika kita pukul anak-anak itu, nggak selesai juga Bapak Ibu. Atau apakah selesai masalahnya ketika kita katakan malas sekali kau? Selesaikan masalahnya, nggak selesai juga Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ucapan itu adalah ketika Bapak Ibu ucapkan sekali, dua kali, tiga kali, dan berkali-kali sama anak didik di ruangan malas, maka jangan salahkan kalau anak didik kita ini lahir jadi pemalas. Kenapa? Sudah kita stempel, kita kasih stigma dia pemalas. Ketika kita stempel mereka nakal, setiap nakal kali kau, setiap hari nakal kali kau, maka lahirlah anak yang nakal. Yang benar gimana Bapak? Ketika anak melakukan kesalahan, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat dia tenang dulu. Jangan buat dia takut duluan. Sering sekali Bapak Ibu ketika dia tahu dia salah, ini bodoh. Jangan sampai dia. Jangan sampai ketahuan dia. Maka langkah pertama apa? Kita stabilkan dulu. Kita amankan dulu psikologis. Jangan buat dia takut duluan. Karena kalau dia takut duluan, Bapak Ibu tidak dapat info apapun dari dia. Nggak bisa. Maka saya katakan tadi di awal, bagi saya dari dulu waktu saya pernah jadi BPU, selalu saya bilang sama anak, bagi saya nilai kejujuran selalu lebih tinggi dari kesalahan. Bagaimana agar mereka jujur ke kita? Maka jangan buat dia takut, stabilkan dulu ya.
Contoh ketika anak tidak kerjakan PR, maka kalimat yang perlu kita lakukan apa? Oke lah, tak apa-apa, kita share dari rumah ini, tak apa-apa. Artinya jangan tunjukkan bahwa kita terima, tunjukkan bahwa kita mampu menerima kesalahan itu dulu. Jadi kita menjadikan dia bangun hubungan yang baik. Contoh ketika kita panggil semua, biar nggak siap, oke siap nggak siap, mari ke depan. Kenapa nggak siap? Gini, apa? Gak apa-apa. Jadi kenapa nggak siap? Ada penerimaan dulu. Sehingga apa? Nanti dia bisa terbuka. Kenapa dia tidak mau terbuka? Dia udah takut kedua. Nanti gue bilang kayak gini malah lama juga jadi. Maka stabilkan dulu. Setelah kita stabilkan dia, kita stabilkan anaknya, langkah berikutnya adalah mencari tahu kenapa terjadi. Ya kalau di sini disebut validasi tindakan yang salah, memvalidasi. Saya juga bilang cari akar masalah. Kenapa? Entah tidak siap PR-nya, entah berantem dengan bapaknya, sama bapaknya. Jadi itu tidak bisa kerjakan. Pasti itu kan bisa terjadi kayak gitu. Bapak sama mama berantem di perkembangan malam itu. Bisa terjadi, bisa. Lalu karena berantem bapak sama mamanya nggak siap PR-nya kita hukum pulang. Malamnya dia udah nangis dia bapak sama mamanya berantem. Paginya kita marah-marahin si bapak. 2 kali sakit. Atau sering juga kita orang tua, tiap orang tua nggak siap anak dipaksa. Contoh orang tuanya jualan, lalu mamanya pulang tengah malam, udah gak malam ke rumah. Nah, mau anaknya mau bilang, nggak usah dulu nanti belajar itu bongkar dulu barang itu katanya. Dipaksa dia bongkar barang malam itu, simpan dulu itu katanya. Kayaknya nggak ada waktu dia tuh karena PR itu. Siap dia bongkarnya barang, udah capek, ngantuk lah gitu. Malamnya dia udah capek, paginya kita pukul. Maka perlu kita validasi kesalahan. Kenapa terjadi? Ada apa? Apa terjadi? Atau entah yang banjirnya rumahnya maka tidak bisa disiapkan. Langkah itulah pentingnya langkah kedua ini. Tapi kalau pertama dia tidak takut, dia nggak akan nyampaikan apa-apa di langkah kedua itu. Maka langkah pertama penting sekali. Ketika anak salah, gak usah marahin dulu. Jangan itu dalam. Kau saja langsung cium dia nggak jadi lagi. Maka perlu ketika siswa sesalah apapun kita terima dulu dia. Kita tunjukkan sikap kita menerima dia salah. Jangan langsung pasang muka sakarnya gitu. Tapi kita tunjukkan sikap menerima agar dia bisa stabil, bisa tenang. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu boleh dibuatkan di tempat mengadu. Sering sekali kita di hadapan siswa yang salah jadi jaksa atau jadi hakim. Jadi ketika tuan polis, kamu salah, pok dihukum. Jangan Bapak Ibu. Oke, setelah kita stabilkan tadi, lalu kita validasi tindakannya, kita cari kenapa. Maka langkah berikutnya yang tidak kalah penting dan menjadi tujuan dari pertemuan ini adalah membuat keyakinan. Di sinilah proses transposisinya terjadi. Nah, di sinilah perlu yang saya jelaskan tadi. Kenapa? Apa motivasinya melakukan itu? Dan dia ingin menjadi seperti apa? Dia ingin dilihat sebagai manusia yang bagaimana. Di sini perlu kita ajak dilangkahkan dia. Setelah kita stabilkan dia,
lalu kita validasi tindakannya, kita tahu masalahnya di mana. Langkah terakhir adalah kita tarik dia kembali. Apa yang mendorong dia, apa motivasi dia melakukan itu, apa tujuan dia. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu yang kita di langkah ini akan nampak dia ini kenapa ini? Kenapa dia lakukan? Akan nampak juga ini. Akan ketahuan kebutuhan apa yang buat dia seperti itu. Itu setelah di langkah ketiga. Nah, tapi kalau kita tidak bisa, kita nggak bisa, nggak akan terjadi. Salah satu proses yang terputus, nggak akan nyambung. Nah, bagaimana menstabilkannya? Ini dia opsi-opsi kalimat. Jadi ketika anak datang itu jangan langsung marah-marah dulu. Ketika ada anak dikirim KBB dan ibu yang salah, jangan langsung bentak dulu. Atau ketika Bapak Ibu temukan anak salah di kelas, jangan marah dulu. Ini opsinya, cara stabilkan. Atau mungkin kita boleh kreatif. Intinya pada proses menstabilkan itu kita menunjukkan penerimaan kita terhadap dia. Jangan dulu kita langsung anti dia. Kita menerima kesalahannya. Terus setelah itu, seperti saya sebutkan tadi, ini dia cara opsi-opsi yang boleh kita pakai kalimat untuk memvalidasi kesalahan. Nah, mungkin di kalimat ini akan kita tahu lah apa motivasinya. Entah ada kebutuhan yang tidak terlalu maka terjadi. Nah, itu mau kita coba di validasi itu. Kita harus sampai tahu apa tujuannya, apa motivasinya, apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Tanpa kita tahu itu kita tidak bisa kasih opsi nanti untuk pelajaran. Nah, selanjutnya ini menanyakan keyakinannya. Ini makanya tadi tanpa keyakinan kelas nggak bisa, karena intinya kesini. Makanya kalau di modul memang duluannya restitusi ini dari keyakinan kelas. Tapi ketika presentasi ini saya belakangkan ini karena memang harus ada keyakinan kelasnya baru bisa restitusi. Kita tanya apa keyakinan kelas yang dilanggar, lalu apa keyakinan dia sendiri. Tentu masing-masing kita kan ingin, saya maunya dilihat sebagai orang yang seperti ini. Anak pun seperti itu. Saya ingin dilihat sebagai orang yang pintar. Jadi karena dia tidak pintar, lalu saya bilang yang di ruangan dia seorang pintar. Saya ingin dilihat menjadi orang yang kuat. Gitu. Makanya ada yang mau ngompas. Gitu. Saya ingin dilihat menjadi orang yang berbakat. Di langkah ketiga itu sekaligus finishingnya, setelah kita tahu itu semua tadi, lalu kita ajak dia berpikir apa yang harus dia lakukan untuk mencapai keinginannya itu. Kalau dia ingin jadi orang yang dianggap keren seperti contoh yang saya sebutkan tadi si Bicara ya, apalah yang bisa dilakukan sudah keren. Kemarin di ibu dengar dia kan keren. Disitulah kita melakukan recovery. Jadi proses recovery-nya di sini. Ketika kita sudah tahu kenapa dilakukan, apa kebutuhan dia, apa yang ingin dia tunjukkan sebetulnya, disitulah terjadi proses recovery. Jadi sehingga apa? Ada kesepakatan, ada keyakinan baru di sini, ada kesepakatan bersama di sini. Maka keyakinan klasik dan budaya positif itu tidak satu arah. Jadi tujuannya bukan membuku, tapi melakukan recovery, perbaikan.
Kenapa perlu kita tahu dari tadi apa saya jelaskan? Kenapa harus kita tahu motivasinya, harus kita tahu kebutuhan hidupnya? Karena tujuan kita mendidik adalah menjadikan manusianya, memaksimalkan potensi yang ada pada diri. Karena sesungguhnya kita lahir dengan unik dan punya potensi masing-masing. Tidak satupun dari anak-anak yang dititipkan Tuhan ini yang diciptakan untuk gagal, tidak ada. Nah, tujuan kita menggali potensi yang tersembunyi itu. Kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Orang yang tidak pernah salah tidak akan pernah berhasil di hidup. Jadi ketika anak kita bersalah, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin ada motivasi tertentu yang mendorong dia melakukan itu. Itulah yang perlu kita korek. Itulah perlu kita lihat, sehingga kita bisa menunjukkan ini jalanmu sebenarnya, bukan begitu. Itu hanya terjadi apa? Ketika kita tahu sumber masalah dari mana. Ketika kita bisa membuka diri, ketika kita bisa memahami posisi murid. Karena masing-masing murid punya potensi berbeda, punya kelebihan masing-masing yang tidak boleh kita paksakan sesuai dengan kemauan kita. Karena bagaimanapun mereka adalah mereka. Yang kita lihat Bapak Ibu. Nah, semua itu tujuannya apa? Untuk menciptakan disiplin yang positif, saya tadi. Disiplin yang membangun, bukan merusak. Nah, bagaimana disiplin yang disebut positif? Disiplin yang lahir dari dalam diri anak dengan menyadari nilai-nilai yang berlaku. Ada kesadaran itu. Kenapa saya harus tepat waktu datang ke sekolah? Karena saya sadar saya seorang siswa. Bukan karena saya takut dihukum. Kalau masih batasannya takut dihukum, belum positif namanya. Atau supaya saya dilihat baik, belum positif juga. Tapi karena lahir dari dalam dirinya, kita mendorong anak itu termotivasi dari dalam dirinya, bukan karena orang lain. Nah, disiplin positif itu arahnya di situ, bagaimana menimbulkan kesadaran dari dalam diri anak, bukan karena merasa takut atau mengharapkan sesuatu. Oke, sudah itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Masuk Pak ya? Ada jelas semua ya? Oke, demikian materi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Harapan saya kita memiliki paradigma yang sama, cara pandang yang sama terhadap budaya belajar. Bahwa zaman berubah, kita pun harus berubah. Kurikulum berubah wajar, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kenapa kita secara pribadi dorong komunitas belajar anak? Tujuannya ini Bapak Ibu. Saya sangat sadar, sebetulnya anak-anak kita ini luar biasa. Hanya kita belum temukan cara mengembangkannya. Bagaimana kita tahu dengan lakukan ini? Dengan biarkan mereka berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki tanpa kita menjudge mereka. Jangan ketika jalan anak itu beda yang kita tahu lalu kita anggap salah, belum tentu. Belum tentu kita pikirkan itu benar. Nah, supaya jadi tidak salah bersikap kita, mari coba welcome terhadap mereka. Kita bangun lingkungan yang kondusif untuk mereka berkembang. Tanpa ada rasa takut. Jadi gak perlu nakuti. Kau mau gak siap nanti kau
berontok. Akhirnya siap ya, tapi karena takut, tak akan berkembang bangun ini. Jadi mari kita dorong bersama untuk mereka sadar apa tujuan mereka ke sekolah ini, apa tujuan mereka belajar, tanpa harus kita kasih tahu, harus mereka tahu sendiri. Jadi termotivasi dalam dirinya. Oke, demikian saya sampaikan sudah selamat sore ya. Selamat sore, Peras Seno. Perkenalkan, saya Ari dari kelas 91. Saya akan memberikan pendapat saya tentang dampak budaya positif yang telah dijelaskan oleh Pak Torang. Setelah Pak Torang menjelaskan tentang budaya positif tersebut, saya menjadi orang yang lebih berpikir positif. Yang dulunya saya sering datang terlambat, sekarang saya sudah tidak datang terlambat lagi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenny, saya berasal dari kelas 95. Penerapan budaya positif yang berpengaruh dalam hidup saya yang telah dilakukan oleh Pak Torang Panjaitan adalah, misalnya, yang dulunya saya jarang mengerjakan pekerjaan tugas, sekarang saya lebih rajin mengerjakannya. Terima kasih.